bersiap tentunya untuk babak kedua. Arema Indonesia menghadapi Persipura Jayapura, skor sementara masih tetap 0-0. Ya, kedua tim juga akan melakukan pertandingan internasionalnya. Baik Arema Indonesia sebagai juara Indonesia Super League. Dan kali ini sebuah peluang. Justinus Pae. Oh, masih dapat disamakan. Baik sekali Ahmad Kurniawan menyelamatkan gawangnya. Iya, cepat sekali kita serangan dari anak Persipura. Namun sayang sekali memang tadi peluang tidak bisa menjadikan gol. Noah Alamsyah, Emre Duan, dalam kotak penalti umpan tarik. Buang saja tadi oleh Yohanes Choe. Yang kali ini Emre Duan atau Noah Alamsyah. Benny Wahyudi, salah seorang punggawa tim nasional Indonesia. Pemain yang beroperasi sebagai bek kiri di Arema Indonesia kali ini. Ya, Lukas Mandawen, satu lagi pemain muda yang dimiliki oleh Persipura. Tentunya memang sangat menguntungkan apabila setiap tim yang bermain di ESL mempunyai pemain-pemain muda berbakat yang bisa menjadi penerus bagi timnya. Oh. Ya, sayang sekali. Kartu kuning harus diberikan kepada Waluyo, bek tengah yang dipercaya berduet dengan Purwaka Yudi. Sangat keras. Ya, cukup keras sekali kita bagaimana pelanggaran dari Wahyudi. Namun memang tidak ada pilihan lain karena kita tahu juga Lukas Mandawen punya kecepatan yang sangat baik. Sehingga akhirnya Wahyudi menjatuhkannya. Bola liar dalam kotak penalti. Buang saja. Noah Alamsyah. Cukup jauh kita lihat di sini bagaimana Noh bermain hingga masuk ke tengah lapangan. Memang sedikit sekali pasokan bola dan kita lihat tidak begitu banyak peluang yang dimiliki Noh di babak pertama tadi. Sedikit sulit memang untuk Noh melewati atau berduel dengan lini pertahanan dari Persipura yang selalu menjaga dirinya secara ketat. Lukas Mandawen. Oh. Ya, memang apabila gagal Arema untuk mencetak gol, tidak banyak pilihan di lini atau di bench pemain. Kita tahu memang tertinggal Amiruddin dan juga mungkin Juan Revi yang bisa didorong sedikit ke depan. Namun lepas dari itu tidak lagi pemain yang punya naluri menyerang. Karena memang kita lihat dua pemain yang punya kualitas sangat baik yaitu Dendi Santoso dan juga Yongki yang harus meninggalkan Arema untuk sementara untuk membela tim nasional U23. Ya, Luis Cabes. Oh, umpan yang cukup mantap Justinus Pae. Cukup kosong di sana. Lagi-lagi Aka menjadi pahlawan. Dan kali ini Zarahan hampir saja. Ya, hampir saja kelengahan ini pertahanan dari Arema dimanfaatkan oleh tim Persipura. Kita lihat bagaimana tadi Zarahan sudah berhadapan dengan Aka. Namun sayang sekali placingnya begitu lemah dan masih gampang untuk dikuasai atau
dihalau oleh Aka yang sedikit terbingung menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa begitu gampang Serahan tadi masuk ke daerah penalti? Oh. Begitu mudahnya Zulkifli Syukur sebagai bek kanan dari Arema ditembus oleh Zahrahan kali ini. Lukas Mandowen, pemain muda berasal dari U21 Persipura. Yang Luis Cabes. Ya, sementara itu kita lihat Hamka Hamzah, mantan pemain Persija Jakarta dan juga Persis Samputra Samarinda, juga Persik Kediri. Nah, penampilan yang cukup baik. Teh Musrafi, pendek, tidak ada kawan. Potong tadi oleh Ahmad Bustomi. Kembali Ahmad Bustomi. Lebih lamban permainan dari Arema di babak kedua ini. Ya, memang ini sebenarnya satu strategi juga Yopi, karena kita tahu juga begitu banyaknya pemain Persipura menumpuk di arah pertahanan, sehingga memang harus bermain dengan tempo, mencari celah untuk membongkar daerah pertahanan dari Persipura yang memang sampai saat ini masih konsentrasi penuh dan tidak banyak memang pemain yang berdiri di depan, hanya meninggalkan Tino Spai dan juga kadang-kala juga Mandoen di sana. Ya, sementara itu di pertandingan yang lainnya Bontang FC sementara tertahan 1-1 oleh Deltras Sidoarjo. Ya, Manuel Wanggai, handball. Ya, pada Jarum Indonesia Super League 2008 di mana Persipura sebagai juara bertahan menasbihkan Boa Solo Sapul menjadi top scorer di Liga Indonesia pertama, maksud kami Liga Super Indonesia, dengan 28 gol. Diikuti dengan Alberto Gonçalves da Costa, mantan pemain Persipura yang musim ini harus hengkang dari Persipura. Alam Syah buang saja oleh Hamka Hamzah. Garapang kali. Justinus Pae, baik sekali. Yang Luis Cabes pendek saja, cukup tenang. Wakayudi. Oh.
Kembali Esteban Guillen. Pendek saja dan kita lihat lepas Emre Ridwan. Ya, dibuang saja oleh Lukas Mandowen. Ya, kita lihat memang terkapar. Oh. Ya, hampir saja satu kesempatan. Kita lihat tadi bagaimana sedikit terlalu jauh kontrol Emre Ridwan sehingga memang tidak bisa memanfaatkan peluang dari kesalahan pemain belakang Persipura tadi. Ya, ini Ahmad Amiruddin. Ya. Dan juga kita lihat Leonard Tupamau pun Betul. juga berada di bench pemain. Jaga gawang Saifuddin pun juga sebagai jaga gawang cadangan berada di bench. Cukup menarik di sini Hamka Hamzah. Justru menenangkan pemain yang sedikit bertikai. Along. Oh. Ya, tidak begitu maksimal. Kita lihat bagaimana penampilan Along di pertandingan hari ini. Semenjak babak pertama tadi, Along belum menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang striker yang benar-benar puas di daerahnya. Ya, dia mantan pemain Persebaya, Jackson F. Tiago, dan juga berhasil membawa Persebaya juara Liga Indonesia. Offside. Justinus Pae. Sendirian Justinus di depan. Memang sebuah strategi dari Jackson F. Tiago menghadapi tim kuat seperti Arema Indonesia. Juara bertahan di musim lalu. Ya, kita lihat Zarahan. Bayang-bayang oleh Waluyo. Zarahan Karangар. Masuk kotak penalti, umpan yang cukup matang. Lukas Mandowen. Ya, Belum berhasil. Ya, bagaimana dengan skill individu kembali, skill individu yang dilakukan oleh seorang Zarahan untuk membuka peluang bagi rekan-rekannya. Dan kita lihat dengan sekali tekukan hampir 2 bahkan 3 pemain mampu dilewati oleh Zarahan. Lakukan chipping bola karena Lukas Mandowen, namun sayang sekali gangguan yang dilakukan oleh lini pertahanan Arema sangat baik sehingga Lukas Mandowen tidak begitu gampang melakukan heading. Ya, Benny Wahyudi tadi terlihat memang mau tidak mau harus mengambil risiko benturan yang terjadi supaya gawangnya tidak kebobolan. Kembali dilanjutkan pertandingan. Permainan 1-2 baik Musafri maupun Esteban Guillen. Along. Ahmad Bustomi. Esteban Guillen. Tidak ada kawan di sisi kanan. Ya, Roma Kemelo. Oh, maksudnya sebuah umpan. Masih dapat dihalau oleh barisan pertahanan Persipura. Ya, sejauh ini hanya Roman Camilo pemain yang mempunyai kemampuan dan sudah beberapa kali melakukan tendangan-tendangan dari jarak jauh. Dan masih beruntung kita di sini bagaimana tendangannya mengenai kaki dari Bio Paulin mengakibatkan sepak pojok bagi Arema.
Ya, kesalahan tersendiri kita lihat dari coach Miroslav Janu. Sementara itu Arema Indonesia di musim lalu berhasil menjadi juara Indonesia Super League. Setelah berhasil melewati 34 pertandingan dengan 23 kali kemenangan, 4 kali hasil imbang dan 7 kali kekalahan. 57 gol dicetak dan 22 kebobolan. 73 poin menasbihkan Arema menjadi juara untuk pertama kali di Jarum Indonesia Super League. Zulkifli Syukur, sebuah umpan manis tadi tidak dapat dimanfaatkan oleh Along. Roman Camelo. Ridwan, umpan matang. Ahmad Bustomi. Sementara itu di pertandingan yang lain, Bontang FC sementara unggul atas Deltras Sidoarjo. Ya, cukup menarik kita lihat dari Bustomi, penguasaan bola yang sangat kuat kita lihat. Berebut, beradu dengan Lukas Mandowen, namun akhirnya Lukas menarik baju dari Ahmad Bustomi. Roman Camelo. Mencoba dengan permainan pendek kali ini Arema. Roman Camelo. Ya 8 kali. Sepertinya hanya mengandalkan serangan balik Persipura Jayapura. Apakah cukup puas dengan hasil imbang di kandang Arema? Ya, tentunya kita lihat di sini bagaimanapun juga Persipura yang bertindak sebagai tamu. Tentunya hasil imbang itu juga sudah merupakan suatu hasil yang cukup baik tentunya, agar mereka tidak terkalahkan dan paling tidak mereka masih mempunyai rekor bahwa mereka bukan tim yang pernah dikalahkan oleh tim manapun juga. Namun terlepas dari itu saya melihat memang Arema memang harus bisa meraih 3 poin untuk terus mendongkrak posisinya di peringkat, supaya mereka juga bisa kembali terus lebih baik lagi di putaran kedua nanti. Dan tentunya jangan sampai mahkota juara juga lepas dengan begitu saja. Masih banyak yang pertandingan harus dimainkan oleh setiap tim yang ada di ESL. Benar Namun sekali. kita lihat memang setiap pertandingan adalah final dan setiap poin bermain sebagai tuan rumah sangat penting, Bung Yopi. Baik Arema maupun Persipura Jayapura juga akan menghadapi pertandingan internasionalnya di bulan Maret, tepatnya pada tanggal 2 Maret, di mana Arema Indonesia akan menghadapi Cerezo Osaka dalam Asia Champions League. Betul. Dan apalagi memang apabila Arema harus melakoni pertandingan itu, Bung Yopi, akan membuat segi atau faktor kelelahan dan rotasi pemain sangat diperlukan bagi tim Arema apabila mereka memang terus masih ingin mempertahankan rekor juara di musim ini. Sangat sulit tentunya. Apalagi dengan Piala Indonesia pun juga akan bergulir. Betul. Esteban Guillen harus berhati-hati, sudah mendapatkan 1 kartu kuning di babak pertama. Lukas Mandowen. Ya, pemain kecil ini yang sedikit merepotkan ini pertahanan dari Arema. Semenjak Lukas Mandowen masuk, kita lihat memang kecepatannya juga sedikit menyamai Puasa Losa. Walaupun mungkin pengalaman yang belum sama. Pemain yang mencetak gol indah saat menghadapi Pelita Jaya, menyumbangkan 1 gol dan gol pertamanya di musim ini. Sementara itu Persipura pada tanggal 2 Maret pun juga menghadapi South China dalam AFC Cup. Pertandingan internasional akan dijalankan oleh 2 kesebelasan yang
beberapa musim terakhir menguasai Liga Indonesia. Ditambah oleh Sriwijaya FC, Iya. kekuatan baru di Liga Indonesia. Hamka Hamzah cukup menarik di sini, mengambil tendangan bebas. Hamka Hamzah membentur pagar hidup dan menghasilkan sepak pojok. Kiprah Hamka Hamzah pun juga cukup menarik di sini. Belum mendapatkan satu kartu kuning pun sepanjang musim ini. Perubahannya sangat drastis tentunya Bung Yobi. Pemain yang hengkang pada putaran kedua di Persisam Samarinda. Ya, kita lihat di sini bagaimana memang tidak ingin terburu-buru untuk mengambil tendangan penjuru. Killing time. Dan ya, kartu kuning pun dihadiahi oleh wasit Oki. Dan memang ini kita lihat bagaimana tindakan dari Zarahan juga sedikit memprovokasi penonton yang ada di stadion. Sayang sekali Zarahan harus absen pada pertandingan berikutnya. Kerugian untuk Persipura. 2 kartu kuning akhirnya dikoleksi oleh Zarahan. Harus absen saat melawan Persiba Balikpapan. Ya, di sebuah sudut Stadion Kanjuruhan kita saksikan merupakan hiburan tersendiri untuk masyarakat Kabupaten Malang. Nah, hadirnya sepak bola yang berkualitas dan ya gerimis di sekitar stadion ini. Zarahan pemain yang cukup berbahaya di lini tengah dari Persipura. Ya, Stevie Bonsapia dimasukkan oleh Coach Jackson untuk menggantikan Justinus Pai. Cukup menarik di sini berusaha killing time anak-anak Persipura. Cukup puas dengan hasil kacamata. Ya, dengan masuknya Stevie Bonsapia kita tahu juga Stevie adalah pemain lini tengah, dan apakah mungkin ini akan menaruh posisi dari Lukas Mandawen lebih main di striker. Kita akan lihat nantinya. Justinus Pai dimasukkan, pemain yang sudah mengoleksi 2 gol sepanjang musim ini. Stevie Bonsapia Ya, memang kelihatannya Lukas Mandawen sekarang berpindah posisi menjadi striker tunggal. cukup baik. Safri berikan pada Roman Camelo, nempel ketat. Victor Igbonevo, terlalu terburu-buru. Along. Ya, kembali kita lihat akurasi umpan dari Along yang tidak begitu baik. Memang kita lihat bukan harinya bagi seorang Along untuk menunjukkan kualitasnya. Jauh sekali dari performa sesungguhnya yang dimilikinya. Ridwan cukup ketat. Ya, kita lihat Paulin Pierre Dio, Lukas Mandawen, masih ada Waluyo.
Yakub Sigap, Hamka Hamzah, Manuel Wanggai, Lukas Mandowen. Oh, baik sekali atraksi dari Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Zarahan, sebuah percobaan. How? Ya, kembali kita lihat bagaimana skill dari Zarahan. Namun kembali tidak bisa melakukan tendangan dengan baik, sehingga peluang tadi tidak bisa mencetak gol bagi timnya. Gemuruh di Stadion Kanjuruhan ini, stadion yang berkapasitas 25.000 penonton, dipenuhi oleh Aremania yang selalu mendukung Arema Indonesia saat bertanding di Stadion Kanjuruhan. Oh, ya, memang tadi Wanggai melakukan pelanggaran terhadap Benny Wahyudi, namun kita lihat bagaimana begitu sportifnya Wanggai untuk meminta maaf. Dan kita lihat di sini satu hal memang yang sangat menarik, kita lihat apabila memang setiap pemain bisa melakukan hal ini di lapangan. Ya, sementara itu akhirnya Ahmad Amiruddin pun dimasukkan oleh pelatih Miroslav Janu untuk menggantikan T.A. Musafri. Ya, berkali-kali Benny Wahyudi cukup kerepotan menghadapi Zarahan yang memang punya skill di atas rata-rata. Salah seorang pemain tim nasional Indonesia, Liberia maksud kami, menghadapi pemain timnas Indonesia. Oh, pelanggaran Victor Bonevo. ya, saat ini kita lihat bagaimana Victor yang mengemban ban kapten untuk menggantikan peran dari Puas. Di sebuah sudut Kanjuruhan stadion ini terlihat beberapa penggemar fanatik dari Persipura, masih remaja. Esteban Griet langsung menuju gawang, masih dapat diselamatkan sebuah bola liar dalam kotak penalti. Oh, sebuah serangan balik kali ini dari Lukas. Oh, way on. Ridwan dari sisi kanan penyerangan, sayang sekali Noah Alamsyah. Tinju saja oleh Yo Jae-hoon. Terlalu deras umpan dari Zulkifli Syukur tadi. Cukup baik Zarahan. Dalam kotak penalti sebuah umpan manis. Maksudnya kepada Lukas Mandowen. Victor Bonevo, Zarahan.
Hamzah percaya sebagai Algojo. Serangan bebas ini. Hamka Hamzah. Menuju 14 menit di akhir pertandingan ini. Kedudukan masih tetap sama kuat 0-0. Belum terlihat. Dua kesebelasan memberikan 1 gol pertandingan kali ini. Oh, cukup berbahaya. Ahmad Kurniawan berani keluar dari sarangnya cukup jauh. Ahmad Mustomi. Oh, umpan terobosan maksudnya kepada No Alamsyah ataupun M. Ridwan. Oh, cukup berbahaya, gerbang kali. Oh, bola liar. Sebuah percobaan. Stevie Bonsapia kali ini. Yan Luis Cabes. Zarahan yang dituju. Oh, buang saja. Ya, Sunarto. Siapkan di pinggir lapangan. Menggantikan No Alamsyah. Terkapar, kita lihat No Alamsyah. Along. Ya, beberapa aksi, beberapa kejadian sepanjang pertandingan. Ya, terlihat cedera Along dan digantikan oleh Sunarto, mantan pemain Arema U21 yang sudah mencetak 1 gol. Pemain berusia 20 tahun. Ya, memang kita lihat tadi penampilan Along tidak begitu maksimal dan memang ini juga indikasi yang mengakibatkan dia mengalami cedera sehingga harus diganti. Kadang-kala memang pada saat pemain bermain tidak dalam kondisi fit dan tidak maksimal ini mengakibatkan memang rawan mengalami cedera. Ahmad Amiruddin. Ya, Roma Camelo. Oh, baik sekali Victor Igbonevo. ya, satu keuntungan punya kaki yang sangat panjang tentunya. Terus ditonton-tonton oleh Waluyo, Lukas Mandowen. Oh. Ya, kita lihat harus 2 orang yang menghentikan laju dari Lukas Mandowen. Sangat cepat, Betul. Lukas Mandowen. Ya, memang posturnya tidak terlalu tinggi, namun kecepatannya dapat diuji. Ya, harus dihentikan dengan sebuah dorongan oleh M. Ridwan.
Kanjuruhan ini. Ya, 10 menit terakhir Bung Yopi. Ya. Kita akan lihat apakah kedua tim mampu mencetak gol kemenangan atau memang harus hasil draw lah yang paling fair untuk kedua tim. Ya, membuktikan dua tim yang pernah menjadi atau yang menguasai persepak bolaan di Indonesia saat ini, baik Arema maupun Persipura, di mana Arema sekali lagi adalah juara bertahan di musim lalu, sedangkan Arema, maksud kami Persipura, runner up di bawah Arema Indonesia. Oh, umpan yang terukur dari Zarahan kepada Lukas Mandowen, Stevie Bonsapia. Kembali menggunakan lebar lapangan, 2 kali merubah. Skill cukup tinggi Zarahan kali ini. Berusaha mencari celah dan sebuah tendangan tadi Stevie Bonsapia. Umpan dari Yohanes Choe hanya membentur Ahmad Bustami. Ya, harus konsentrasi full di menit akhir. Menit-menit rawan konsentrasi tentunya. Lagi-lagi Zarahan. Zarahan. Cukup pendek tadi dalam kotak penalti. Balik Zarahan. Victor Ibonevo. Benny Wahyudi. Ahmad Amiruddin tadi. Benny kembali. Umpan otak penalti, sebuah percobaan. Oh, sebuah sundulan kita lihat tadi. Sunarto, pemain yang baru saja masuk. Ya, mengingatkan pada saat Sunarto dimainkan, melawan Sriwijaya FC menjadi pemain yang menentu hasil draw tentunya. Di debut pertamanya menerima umpan pada saat itu dari Musafir dan akhirnya bisa menambahkan kedudukan, dan ini juga diharapkan oleh Janu. Di menit akhir Sunarto menjadi super sub. Arema Indonesia mencatat kemenangan terbesarnya di musim ini, 5-0 saat melawan Bontang FC. Begitu juga dengan Persipura Jayapura. Saat menghadapi Bontang FC pun berhasil mengalahkan dengan 8-1, skor yang sangat mencolok. Ahmad Amiruddin. Lagi-lagi sebuah percobaan tadi belum berhasil diberikan oleh Singo Edan. Ahmad Amiruddin pun menit tersisa untuk babak kedua ini. Pertandingan akan segera selesai. Apabila Persipura berhasil menahan imbang Arema, ini adalah hasil imbang ketiga di musim ini, di mana hasil imbang pertama didapat di laga pembuka saat melawan Semen Padang, bertanding di
Stadion Haji Agus Salim. Dan dilanjutkan juga hasil imbang kedua saat Derby Papua menghadapi Persiwa Wamena. Sedangkan untuk Arema, apabila pertandingan ini berakhir dengan seri, merupakan keempat kalinya di musim ini. Dan juga tentunya belum merubah posisi dari Arema Indonesia. Masih tetap berada di 5 besar. Sementara itu Ahmad Kurniawan kembali Persipura kali ini. Stevie Bonsapia, Zarahan, ini Wahyudi, Stevie kembali. Ya. Jelas Stevie. Ada dua indikasi Bung Opi. Ya. Ingin memberikan umpan atau memang sengaja membuang-buang bola. Killing time tentunya. Kita lihat memang hasil ini juga sudah cukup berarti bagi Persipura sebagai tamu. Tambah 1 poin, juara paruh musim, dan saya pikir ini juga suatu prestasi yang sudah mereka miliki tentunya. Semakin sempit waktu yang dimiliki oleh Arema untuk mencuri gol. Namun demikian juga masih ada kesempatan tentunya. Masih ada injury time. Ya, Juan Revi dimasukkan, menggantikan peran Denny Wahyudi. Sisa kurang dari 2 menit di waktu normal. Oh, Lukas Mandowen. Lebih baik, Purwaka Yudi. Umpan jauh pada Roman Camelo dituju. Sunarto. Oh, Ahmad Amiruddin. Ahmad Amiruddin masuk dalam kotak penalti mencari kawan. Oh, dan gol! Lagi-lagi Sunarto menjadi pahlawan untuk Arema Indonesia. 1-0. iya, saya sudah katakan bahwa Sunarto bisa menjadi super sub di pertandingan ini, dan kita lihat keputusan Janu untuk menurunkan Sunarto membawa hasil dengan golnya di menit-menit akhir merubah keadaan dengan skor 1-0. Kita lihat begitu bahagianya semua rekan-rekan yang ada di bench, dan kita lihat bagaimana pelukan dari Esteban Guillen kepada Sunarto, orang yang tidak dikenal oleh siapapun juga, dan akhirnya bisa menjadi pahlawan kemenangan bagi tim Arema Indonesia. Di menit akhir Sunarto memberikan gol yang sangat penting. Kita lihat di sini diawali dari pergerakan Ahmad Amiruddin masuk dalam kotak penalti. Ya, 2 pergantian yang membawa hasil bagi tim Arema. Kita lihat bagaimana Amiruddin mampu untuk melakukan penetrasi masuk ke kotak. Dan kita lihat tangkapan yang tidak baik bagi Yo Jairun, sehingga akhirnya bola mengarah pada Sunarto. Ya, luapan kegembiraan dari pelatih Miroslav Janu. Kita lihat apakah gol dari Sunarto ini bertahan sampai akhir pertandingan yang hanya menyisakan detik-detik terakhir. Sangat berbahaya kali ini. Ya, Luis Cabes. Ya, tentunya hasil tidak merubah status Persipura sebagai juara musim, paruh musim, dan ini adalah tambahan 3 poin yang sangat berarti bagi tim Arema yang didapat dari tim yang menjadi juara di paruh musim. Benar sekali, apabila pertandingan ini dimenangkan oleh Arema,
berarti adalah kekalahan pertama untuk Persipura di musim ini, di mana Persipura terakhir kalah pada tanggal 31 Juli 2010 dalam laga Piala Indonesia melawan Persik Kediri, di mana Persik Kediri berhasil menaklukkan Persipura dengan skor 1-0. Pelatih Jackson F. Tiago yang sudah mengatakan bahwa juara paruh musim belum tentu dapat memenangkan pertandingan pada hari ini. Sangat berat memang menghadapi juara bertahan dengan mental baja tentunya, dan bertanding di hadapan pendukung setianya yang terkenal sangat fanatik, yaitu Aremania. Umpan jauh kepada Yan Luis Cabes. Konsentrasi tentunya diharapkan oleh Coach Miroslav Janu dan juga Jackson F. Tiago untuk menginstruksikan agar skuadnya terus melakukan penyerangan, dan kali ini Persipura kembali. Ya, hanya detik-detik terakhir tentunya. Dan ya, mitra sepak bola Antv, akhirnya Arema berhasil mengalahkan Persipura Jayapura. Kedudukan akhir adalah 1-0 untuk kemenangan tuan rumah Arema Indonesia. Akhirnya Persipura berhasil dikalahkan dan merupakan kekalahan pertama di musim ini lewat gol Sunarto, pemain yang berasal dari Arema U21. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jarum Indonesia.